Oke, halo guys. Perkenalin, nama saya Dino. Di kesempatan yang baik ini, saya ingin cerita, saya ingin share sih, bagaimana COVID-19 itu benar-benar ada. Awalnya sih memang saya percaya. Saya kerja di sebuah kantor, sebuah perusahaan. Saya menjaga protokol kesehatan dengan baik. Namun setelah kurang lebih 1 tahun lebih dengan adanya COVID-19 ini, ya puji Tuhan saya dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Namun di tengah maraknya kembali di gelombang yang kedua ini, kok tiba-tiba entah dari mana, waktu imun saya lagi lemah, di situ waktu itu hari Sabtu saya ngerasa agak batuk sedikit, lalu badan saya agak meriang. Saya berpikir sih mungkin hanya sumer atau nggak enak badan biasa. Lalu lama-kelamaan saya minum obat, kok malamnya badan saya hangat, lalu minggu paginya masih hangat. Lalu minggu sore saya bawa ke dokter langganan keluarga saya. Dia bilang panasnya normalnya sih biasa, cuma memang ada batuknya sedikit gitu. Saya nggak merasa flu, penciuman saya baik-baik aja. Lalu juga nafsu makan saya kayak biasanya, lahap. Habis itu tenggorokan saya masih enak dan dada saya nggak kerasa sesek sama sekali. Saya anggapnya biasa. Habis itu Senin saya izin nggak masuk kerja. Lalu waktu itu ada salah satu teman kantor sih yang positif. Habis itu kita sekantor waktu hari Selasa saya tepatnya diminta untuk swab antigen. Waktu itu kondisi tubuh saya masih kerasa belum fit. Saya tetap harus ikuti aturan yang ada di kantor. Siang sekitar jam 11 sampai jam 12-an, akhirnya sore hasilnya keluar di salah satu lab di Surabaya. Lalu saya juga minta hasilnya. Malamnya bisa lihat, ternyata saya positif. Ketika saya mengetahui itu positif, yang ada di pikiran saya, ya udah jalani aja. Saya berserah sama Tuhan. Saya percaya kalau yang lain bisa sembuh, meskipun banyak yang juga gejalanya bermacam-macam dan juga banyak juga yang meninggal. Tapi saya tetap optimis, saya tetap percaya bahwa saya pasti bisa sembuh. Lalu saya tetap minum vitamin. Katanya orang-orang, saya juga beli degan hijau, lalu minum susu, minum madu, sama obat sih. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan yang paling penting waktu itu saya hanya berpikir positif aja sih. Saya berpikir motivasi diri saya sendiri bahwa saya percaya kalau sakit-sakit yang dulu Tuhan tolong, COVID ini juga pasti Tuhan tolong lah. Saya percaya seperti itu. Saya jalani, saya buka pikiran saya lebar-lebar. Saya nggak mau mikir yang macam-macam. Saya jalani. Alhasil kepala saya telepon minta saya PCR. Setelah hasilnya tahu, Selasa hari Kamis saya harus PCR di rumah sakit, dan keluar 2 hari, dan itu hasilnya masih tetap positif dengan CT 29. Tapi saya bersyukur, dimana ketika saya tahu, saya belajar mengenai CT itu tadi, waktu menunjukkan
CT29 itu saya bersyukur. Kenapa? Karena kondisi tubuh saya mulai fit, mulai membaik. Ibaratkan saya lagi di fase penyembuhan. Fase penyembuhan karena CT menurut dokter, menurut rumah sakit itu berbeda-beda. Ada yang 35, ada yang 40 itu. Nah, di situ saya waktu itu sekitar 29. Di situ saya tetap optimis, saya tetap percaya, pikiran saya tetap positif kalau saya pasti bisa sembuh. Hari ke hari saya jalani, saya banyak istirahat, saya banyak berdoa. Karena saya Kristiani, saya sering baca Alkitab, saya percaya Tuhan pasti menolong kehidupan saya. Hari lepas hari, tidak ada lagi rasa badan anget atau badan meriang kayak yang awal-awal itu. Tapi setelah positif itu, besoknya penciuman saya agak terganggu, hilang. Lalu lambat kelamaan mulai muncul lagi, dan juga perasa saya, ya puji Tuhan, untuk nafsu makan saya terus bertambah, dan saya paksa untuk makan terus. Itu yang membuat juga imun tubuh kita itu kembali cepat. Itu sih. Terus lama kelamaan dengan berjalannya hari, setelah kurang lebih 10 hari lah, keadaan saya makin membaik. Lalu kepala saya di kantor telepon saya untuk saya diminta kembali swab antigen. Puji Tuhan, hasilnya sudah negatif. Saya percaya ketika kita mempunyai pikiran yang jernih, kita mempunyai pikiran yang terbuka, kita mempunyai pikiran-pikiran yang positif, pasti jalan itu selalu ada. Tetapi kita sebaliknya, ketika kita mempunyai pikiran-pikiran yang tidak membangun, ketika kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, ketika kita mempunyai pikiran-pikiran yang membuat diri kita sendiri down, di situ virus itu atau penyakit itu malah menggerogoti diri kita sendiri. Dan disitulah kenapa banyak manusia yang tumbang, banyak manusia yang jatuh, banyak manusia yang lemah, banyak manusia yang gak kuat, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena dari pola pikir sendiri, mereka menganggap bahwa beban hidup saya terlalu berat gitu. Sebetulnya enggak. Kalau memang dibilang berat sih, semua orang memiliki beban hidup yang berat. Apalagi dengan adanya COVID-19 di gelombang kedua yang ganas ini. Namun kembali lagi, tergantung diri kita sendiri sih. Kalau kita meresponinya dengan hal-hal yang positif, kita membangun diri kita, membangun imun kita, selalu memiliki pikiran yang jernih, saya percaya pasti itu juga memberikan timbal balik ke dalam diri kita sih, membuat imun kita juga kembalinya lebih cepat lagi, membuat tubuh kita semakin sehat lagi. Yaitu sekedar sharing lah, sekedar cerita dari saya setelah mengalami COVID-19. Untuk teman-teman sekalian yang masih berjuang, saya berdoa agar teman-teman semua cepat sembuh, tetap memiliki pikiran yang jernih, tetap memiliki pikiran yang positif, nggak menyerah, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena hari makin hari COVID-nya semakin ganas. Itu sih. Dan juga banyak mengkonsumsi vitamin, makan-makan yang bergizi supaya imunitas kita terjaga dan kita nggak gampang sakit. Sekian sih mungkin apa yang saya sharingkan, apa yang saya ceritakan ini bisa berguna, bisa membangun, bisa juga membangkitkan bagi kita yang mungkin lemah atau mungkin kita yang sedang terpapar COVID. Bersama saya Dino Matius, mungkin ini sekitar kesaksian saya. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
Terima kasih. Tuhan memberkati.